Akan tetapi yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal saja. Adapun orang-orang yang tidak berakal dan tidak beriman kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, kepada Allah Jalla wa Ala, mereka selalu menisbatkan ini katanya fenomena alam, katanya bumi sudah tua, katanya cuaca sedang tidak bersahabat dan yang lainnya. Padahal semua itu makhluk Allah. Mereka hanya tunduk kepada Allah. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah untuk menahan langit dan bumi ini. Bagi Allah sangat mudah sekali untuk menjadikan suatu negara itu aman ataupun kemudian tidak aman. Bagi Allah itu mudah ya akhal Islam. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla wa Ala, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Maka kewajiban kita ya umat al-Islam, kita bertaubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Karena dengan banyak istighfar itulah Allah akan menahan bencana dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah mengadab mereka selama masih istighfar, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan ya akhal Islam, selama penduduk negeri terus minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah, selama itu Allah tidak akan timpakan azab kepada mereka. Namun banyak di antara kita ternyata sombong kepada Allah. Kita lihat banyak kaum muslimin tidak mau sujud dan meletakkan dahi mereka di atas tanah untuk sujud kepada pencipta alam semesta ini. Betapa sombongnya mereka, sampai-sampai untuk sholat saja, untuk sujud saja mereka tidak mau. Ya subhanallah ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, kewajiban kita kaum mukminin di zaman sekarang adalah kita berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar kita banyak beristighfar kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan itu Allah menahan adabnya dari kita. Subhanallah, saudaraku seiman, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala wallahi sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Dalam satu riwayat yang lain, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Sebab kalaulah murka Allah mendahului kasih sayangnya, tidak akan ada lagi tersisa di muka bumi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Pasti Allah akan segerakan siksanya. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan agar kita mau bertaubat kepada Allah. Berapa banyak maksiat yang naik kepada Allah, tapi tetap Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah turunkan rezekinya. Allah masih berikan kepada kita hujannya dan berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan. Semua itu ya akhal Islam menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin agar kita bertaubat kepadanya. Allah ingin agar kita mendekatkan diri kepadanya. Tapi ketika manusia bersombong kepada Allah, ketika mereka tidak mau sujud kepada Allah, tidak pula mereka istighfar kepada Allah, maka Allah pun punya sifat syadidul iqab, keras siksanya ya akhal Islam. Naam, Allah murka kepada mereka karena dosa-dosa mereka yang tidak pernah mau mereka bertaubat kepada Allah. Maka kewajiban kita ya akhi, mari kita kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan Islamlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kalian kepada Allah. Kalian ini hamba, kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan karunia dari Allah Jalla wa Ala. Maka ya akhal Islam, kita kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita dan senantiasa kita istighfar kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyifati diri sebagai Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Adakah dosa ya akhwat Islam yang tidak diampuni oleh Allah? Tidak ada. Semua dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ya ibna Adam, Lau balagat dhunubuka anana sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosa kalian sampai ke awang-awang, memenuhi langit-langit sana, kemudian kamu minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Allah juga berfirman, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, janganlah mereka merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah ya akhi, Allah selalu membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Allah pun membuka tangannya di waktu malam untuk menerima dosa taubat dari orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Tidakkah ya akhal Islam, kita segera kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah demi Allah, Allah Subhanahu wa taala ya akhi selalu ingin agar hamba-hambanya mencintai dirinya. Allah ingin agar si hamba itu bertaubat kepadanya. Bahkan kegembiraan Allah melihat hambanya yang bertaubat melebihi seorang hamba yang kehilangan unta yang penuh makanannya di padang pasir. Kemudian ia mencarinya, lalu ia menemukannya. Sungguh kata Rasulullah, Allah lebih gembira melihat hambanya yang bertaubat kepadanya daripada orang seperti itu. Masya Allah. Tidakkah kita ingin menjadikan Allah gembira kepada kita ya akhwal Islam? Jadikan kita gembira nanti pada hari kiamat ketika kita melihat catatan amal kita dipenuhi dengan istighfar kepada Allah. Rasulullah bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, beruntung, sangat beruntung, pohon tuba di surga bagi mereka yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. اللهم انصرنا على القوم الظالمين على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.